Halo everyone, back to again dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masih ada pada bab 2, yaitu menjadi orator ulung dengan teks pidato persuasif. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah ada pada poin B, yaitu menyimpulkan gagasan atau pokok pikiran serta pesan dalam sebuah teks pidato persuasif. Nah, hal ini penting untuk dilakukan dan harus dimulai dengan kita bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Nah, anak-anak, dalam menyimak sebuah teks pidato penting sekali kita melihat kesimpulan. Melihat kesimpulan dari apa yang kita dengar, karena itu menjadi hal yang penting bagi kita. Nah, dalam melakukan bagian ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah menyimak dengan baik pidato yang kalian dengar. Kemudian yang kedua adalah menentukan topik dari apa yang kalian dengar. Kemudian yang ketiga, menulis pokok-pokok atau hal-hal yang penting, butir-butir yang penting di dalam apa yang kalian simak. Kemudian yang terakhir, buatlah sebuah kesimpulan dari gagasan, ide atau pesan yang disampaikan. Nah, untuk 4 hal ini adalah langkah yang penting untuk kalian lakukan dalam menyimak sebuah pidato persuasif. Baik anak-anak, berikut adalah penjelasannya. Silakan disimak. Untuk bagian yang pertama yaitu mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Nah, langkah pertama ini yang perlu kamu lakukan atau kalian lakukan yaitu mendengarkan atau menyimak isi pidato dengan saksama. Agar mampu menyimak isi pidato dengan baik, kamu perlu membiasakan diri untuk memusatkan perhatian pada isi yang sedang disimak. Jangan sampai kehilangan konsentrasi atau fokus dan kehilangan pusat perhatian yang dapat membuat pikiranmu terganggu. Jika mendengarkan pidato secara langsung, jangan lupa untuk memperhatikan gerak-gerik, roman, dan bahasa tubuh sang orator. Hal ini dimaksudkan agar kita benar-benar dapat menangkap dan memahami setiap kata yang disampaikan oleh orator. Oke, untuk poin yang kedua, menentukan topik pidato persuasif. Nah, meskipun topik pidato tidak disampaikan secara langsung oleh orator, kamu tetap dapat menentukan garis besarnya. Pidato biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Dengan mengetahui topik pidato, kalian akan lebih mudah untuk menangkap hal-hal yang disampaikan oleh orator. Poin yang ketiga yaitu mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Nah, seperti yang sudah Mem sampaikan sebelumnya, bahwa pada saat kalian menyimak pidato, kalian tidak boleh kehilangan fokus atau pusat perhatian dan harus benar-benar konsentrasi agar mampu menangkap maksud yang disampaikan oleh orator. Ketika menyimak, kalian harus mencatat butir-butir penting yang disampaikan oleh orator, karena hal itu akan sangat bermanfaat ketika hendak menyimpulkan isi pidato. Untuk poin yang keempat, menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Berdasarkan butir-butir penting yang telah kalian catat, kalian bisa merumuskan simpulan gagasan, pandangan, atau pesan pidato yang disampaikan oleh orator. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan pidato adalah yang pertama, memuat seluruh butir penting atau pokok dalam pidato. Yang kedua, tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, bukan merupakan ringkasan isi pidato, melainkan penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh orator. Oke, baik, sebelum kita akan menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan dalam pidato persuasif, mari kita lihat dulu bagaimana topik dan butir-butir pokok pidato pada sebuah teks
pidato persuasif. Nah, berikut merupakan contoh yang bisa kalian lihat sama-sama di layar. Yang pertama, kita lihat dulu tentang topik. Perhatikan pada paragraf kedua, ada kalimat dengan huruf tebal. Mem akan bacakan, nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya. Nah, bagian ini merupakan topik. Kenapa? Coba kita lihat lagi pada kalimat sebelumnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan upaya kita untuk merajut nilai kerukunan di tengah keanekaragaman budaya yang ada di negara kita tercinta ini. Nah, berarti dia ingin menyampaikan sebuah gagasan terkait dengan nilai kerukunan di tengah keberagaman budaya. Nah, ini merupakan topik karena dia ingin membahas tentang kerukunan budaya, keanekaragaman budaya, sehingga ini yang menjadi topik pembahasan atau gagasan yang ingin diangkat oleh sang orator. Nah, kemudian kita akan lihat lagi butir-butir atau pokok pidato pada teks ini. Coba perhatikan pada paragraf yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa butir, kita tentukan dulu butir yang pertama. Perhatikan pada paragraf yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui bersama, keragaman budaya di negeri ini sudah merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Nah, sekali lagi huruf ini diberikan warna lebih tebal dari kata kalimat yang lain. Ini menunjukkan bahwa merupakan butir pokok pidato yang pertama. Nah, hal-hal ini yang merupakan bagian penting untuk mendukung pernyataan di atas. Jadi istilahnya bahwa ketika dia sudah menentukan topik, maka hal-hal yang selanjutnya pada paragraf 3 dan seterusnya itu merupakan alasan-alasan yang memperkuat dari ide atau gagasan yang diangkat. Jadi dijabarkan ya. Jadi yang pertama pernyataan umum, kemudian dijabarkan secara lebih rinci hal-hal yang terkait dengan gagasan yang diangkat. Jadi ini berbicara tentang kerukunan, keanekaragaman budaya, sehingga perlu untuk dikaitkan dengan hal-hal ini. Coba kita lihat ini butir yang pertama. Butir yang kedua, masih pada paragraf ketiga ya. Perbedaan jangan sampai membuat nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kalimat ini juga menunjukkan bahwa sang orator sedang menguraikan ide yang sedang diangkat atau gagasan yang sedang diangkat. Berikut coba kita lihat butir yang selanjutnya. Nah, anak-anak perhatikan untuk paragraf 4, di sini ada 2 butir yang diangkat oleh orator ya. Perhatikan lagi huruf yang diberi warna lebih tebal. Kebudayaan di negara kita semakin kaya dan bervariasi. Itu butir keempat. Kemudian butir kelima, keanekaragaman budaya itulah yang perlu kita syukuri. Kemudian perhatikan untuk paragraf yang kelima, di situ diangkat 2 butir juga. Sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan. Kemudian butir selanjutnya, perkembangan informasi yang begitu cepat tersebar melalui berbagai media, termasuk media sosial, seringkali membuat kita sangat mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Ini juga butir yang diangkat. Ini hal-hal yang sekali lagi mendukung topik atau gagasan ide yang diangkat oleh orator. Dan selanjutnya, pada paragraf selanjutnya, kita bersama untuk menangkal berbagai berita bohong. Jadi ini sudah merupakan bagian di akhir. Ada kata mari di sini. Coba perhatikan pada butir yang ke-8. Perhatikan butir ke-8. Mari kita tingkatkan kewaspadaan agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Ini merupakan kalimat persuasif karena ada kata ajakan ya di situ. Mari kita tingkatkan kewaspadaan agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai berita bohong. Merupakan kata ajakan atau kalimat ajakan, sehingga bagian inilah yang bisa kita tentukan bahwa ternyata teks pidato ini termasuk teks pidato persuasif karena sifatnya mengajak, mempengaruhi pembaca
atau audiens untuk bisa mengikuti ide atau gagasan yang disampaikan oleh orator. Seperti itu kan pengertian dari persuasif. Nah, selanjutnya kita lihat butir yang ke-9, keanekaragaman budaya harus kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh nilai kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Nah, anak-anak, dari butir-butir yang sudah kita baca tadi dan kita sudah catat, maka kita akan bisa untuk membuat kalimat kesimpulan. Nah, sebagai contoh, perhatikan teks berikut ini. Sudah saatnya kita memperkokoh dan memperkuat nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan di tengah keanekaragaman budaya. Kita perlu mewaspadai berbagai berita bohong yang dapat merusak nilai-nilai kerukunan. Keanekaragaman budaya harus kita jadikan sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini merupakan sebuah kesimpulan dengan kalimat yang diringkas. Diringkas dari apa? Dari pokok-pokok atau butir-butir yang kita sudah ambil dari setiap paragraf. Nah, kalau kita lihat ada kurang lebih 9 butir ya, butir pokok pidato pada teks ini. Tetapi kemudian kita bisa merangkum dan meringkas menjadi sebuah kalimat yang pendek, singkat, dan jelas, namun mewakili semua isi teks. Dan di sini dapat dilihat bahwa sasaran dari orator bisa tercapai. Karena sekali lagi yang dia angkat adalah tentang nilai kerukunan di tengah keberagaman budaya. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Saya berharap kalian bisa menangkap apa yang disampaikan dan teruslah bersemangat untuk belajar. God bless you all.